Yos, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua. Yang pastinya dalam beberapa episode ke depan, Minsaik akan membahas teori dan fakta seputar One Piece. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, Minsaik ucapkan banyak terima kasih karena effort untuk mengklik beberapa video ini sungguh sangat besar. Dan Minsaik juga berterima kasih kepada para subscriber yang setia menemani Minsaik hingga sampai detik ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan tentunya pengetahuan seputar One Piece. Di video kali ini, pembahasannya mungkin agak singkat. Jadi, tentunya durasi dari video ini gak akan panjang. Nah, seperti yang udah kita tahu, kemarin baru aja chapter terbaru One Piece yaitu chapter 1121 telah rilis. Terdapat banyak sekali kejutan dan beberapa kejadian misterius di dalam chapter terbarunya. Yang mana pada chapter sebelumnya, tepatnya chapter 1120, kita ditunjukkan oleh Oda mengenai nama asli dari karakter lawas yang selama ini kita gak menduganya. Kalau ternyata dia merupakan Klande. Nama aslinya yaitu Clayom the Clover. Hal ini tentunya mengejutkan semua para fans, dikarenakan kita semua tahu bahwa Klande yang dihapus oleh dunia dimunculkan kembali sosok karakter yang memiliki nama D. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya akan ada banyak sosok penyandang nama D yang bermunculan. Setelah selama ini mereka menyembunyikan identitasnya dikarenakan nama tersebut. Bahkan Profesor Clover sendiri mengatakan alasan dibalik ia menyembunyikan nama D yaitu pada masa lalu ia mempunyai saudara yang dibunuh tepat di depan matanya. Ia menyayangkan bahwa hidup di dunia tidak adil jika harus mati hanya karena memiliki nama D sejak lahir. Selain itu, kita juga diperlihatkan oleh sosok robot kuno yang sepertinya ia ingin mengeluarkan senjata rahasia, akan tetapi ia tidak bisa menggunakannya. Akibatnya, sebagian tubuh beserta lengan kirinya hancur dimakan cacing besar Alaska. Namun, dalam panel berikutnya, ia mengatakan bahwa kejadian ini adalah hal yang darurat. Ia kemudian bertanya kepada Joy Boy apakah ia boleh menggunakan senjata yang ia simpan. Seperti yang kita sudah tahu, Luffy sendiri adalah reinkarnasi Joy Boy yang mana ia harus memerintahkan robot kuno untuk menggunakan kekuatannya. Akan tetapi, Luffy tidak lahir pada 900 tahun lalu. Ia juga tidak mengerti tugasnya sebagai Joy Boy, yang ternyata ia diharuskan untuk mengendalikan robot kuno tersebut. Sejauh ini, bahkan dalam chapter terbarunya, yaitu chapter 1121, jawaban dari rasa penasaran kita tentang bagaimana robot tersebut mengeluarkan senjata, dan seperti apa senjatanya, serta bagaimana Luffy memerintahkannya untuk bertarung. Semua hal itu belum terjawab. Akan tetapi, terdapat informasi yang sangat penting mengenai harta karun One Piece dan siapa yang akan mendapatkannya. Dalam chapter ini, tepatnya di bagian akhir panel, Oda menunjukkan gambar yang dimana gambar tersebut membentuk sebuah kolase dari berbagai karakter penting di One Piece. Sekaligus pernyataan dari Vegapunk sebagai background dari kolase tersebut menambah keyakinan dan mengisyaratkan bahwa beberapa karakter tersebut yang nantinya akan menjadi peran penting di akhir cerita. Dan ini yang membuat Minsaik tercengang, ternyata Lord Buggy ikut masuk ke dalam jajaran dari karakter yang akan berperan penting di akhir cerita. Entah mungkin nantinya ia akan menunjukkan jati dirinya sebagai Yonko, atau dengan buah iblis Hoki Hoki no Mi ia akan membuat suatu perubahan besar. Hal ini membuat Minsaik nggak akan kaget jika suatu saat nanti ia akan mendapatkan One Piece. Bahkan dalam siaran Vegapunk dijelaskan bahwa yang hanya mendapatkan One Piece hanyalah satu orang. Dia adalah orang yang paling dekat dengan kebenaran. Bahkan orang yang ditunjuk oleh Joy Boy belum tentu mendapatkan One Piece. Bisa saja Lord Buggy lah yang akan mendapatkan One Piece suatu saat nanti karena ia memiliki semua hal yang dikatakan Vegapunk. Lalu di panel ini pun terlihat beberapa karakter penting lainnya yang akan berperan di akhir cerita nanti. Dan yang paling misterius adalah gambar siluet seseorang, tepatnya di bawah gambar dragon. Sepertinya ia menggunakan pedang dan jubah hitam mirip seperti Shanks. Siluet ini memberikan beberapa pertanyaan baru dan bahkan ada teori yang menyebutkan bahwa Shanks memiliki saudara kembar.
Teori tersebut diperkuat dengan sosok yang mirip Shanks berada di Marijoa sedang bertemu dengan Gorosei. Pada kenyataannya, Shanks adalah seorang bajak laut dan dia adalah Yonko, juga misinya untuk mendapatkan One Piece. Lantas hal tersebut berbanding terbalik dengan pemerintah dunia, yang mana pemerintah membenci orang-orang yang mengupas abad kekosongan, di antaranya harta karun One Piece yang bisa saja isinya adalah informasi tentang sejarah dunia. Itu artinya sosok yang berada di Marijoa bukanlah Shanks, tetapi orang yang mirip dengan Shanks. Hal ini bisa kita lihat dalam gambar ini. Terdapat perbedaan pada luka di mata kiri Shanks. Sosok yang berada di Marijoa tidak memiliki luka bekas cakaran. Selain itu, jika memang itu adalah Shanks, seharusnya Gorosei pasti menyebut namanya sedari awal ketika dia belum masuk atau pas sudah berada di ruangan itu. Teori mengenai sosok yang mirip Shanks diperkuat dengan adanya bukti kemungkinan ia mempunyai saudara kembar. Seperti yang kita tahu, dalam ceritanya, Shanks pada saat bayi ditemukan oleh Roger dalam peti harta karun yang ia temukan saat kejadian God Valley. Kemungkinan bayi yang ditemukan di pulau tersebut bukanlah satu-satunya, melainkan masih ada bayi lainnya atau kembaran Shanks yang kemungkinan ditemukan oleh Angkatan Laut dan menjadi prajurit milik pemerintah dunia. Hal ini baru saja terungkap dengan kemunculan pasukan Holy Knight dalam chapter 1083. Terdapat siluet yang mirip dengan sosok Shanks. Bisa jadi orang tersebut adalah sosok yang bertemu dengan Gorosei di Marijoa. Sosok tersebut yang diduga adalah saudara kembar Shanks. Dan siluet yang terdapat pada kolase di panel terakhir chapter 1121 kemungkinan adalah saudara kembarnya. Memang semua teori-teori tersebut hanyalah dugaan dari para fans terutama Minzaik sendiri. Akan tetapi, keseruan cerita One Piece salah satunya terletak dari teori-teori yang bermunculan. Tentunya hal tersebut semakin membuat kita penasaran akan kelanjutan tiap chapter terbarunya. Dan di chapter kali ini membuat kita akhirnya bisa menemukan jawaban serta menumbuhkan teori berdasarkan kejadian terbaru. Dan itulah pembahasan tentang beberapa kejadian misterius dalam chapter 1121. Sekali lagi, ini hanyalah teori dan beberapa fakta yang Minzaik rangkum dari sumber terpercaya seperti manga dan artikel yang relevan. Kalau kalian punya teori atau pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Tentunya Minzaik akan sangat senang dan membuka ruang untuk diskusi mengenai teori-teori yang lain. Jika ada salah pengucapan nama tokoh maupun kata narasi yang keliru, Minzaik mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.